Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota 1. Anissa Alfia Zuhri, 2. Nabila Putri Aulia, 3. Saya sendiri Livia Stiani Saliha. Di sini kami akan membahas materi tentang jaringan dan komunikasi data. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Anissa. Yang pertama, jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar-tukar data. Secara umum, jaringan komputer atau komponen jaringan dibagi atas 7 jenis, yaitu PAN atau Personal Area Network, Local Area Network atau LAN, Wide Area Network atau WAN, Metropolitan Area Network, intranet, extranet, dan internet. Yang pertama, Personal Area Network atau PAN. PAN adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak 4-6 meter. Yang kedua, Local Area Network. LAN sering digunakan di warnet-warnet, kampus, perkantoran yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara dua komputer atau lebih dalam suatu ruangan. Yang ketiga, Wide Area Network, yaitu mencakup daerah geografis luas, negara, bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Yang keempat, Metropolitan Area Network. Pada dasarnya merupakan versi LAN, berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi sama dengan LAN. Yang kelima, intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang saling berhubungan yang digunakan oleh suatu sistem organisasi maupun lembaga atau suatu jaringan komputer yang berbasis protokol TCP atau IP. Yang keenam, extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra, dan pelanggan lain-lain. Extranet memiliki keuntungan. Yang pertama, proses dan arus informasi lebih cepat. Yang kedua, peningkatan dalam efektivitas berbisnis. Yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, transportasi, maupun administrasi. Yang keempat, pengurangan penggunaan kertas. Di balik keuntungan, extranet memiliki kelemahan, yaitu biaya tinggi pada awal pengembangan, membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet, dan melakukan pemeliharaan beratur atau upgrade dan lain-lain. Adapun materi selanjutnya yaitu definisi internet. Internet singkatan dari Interconnected Network, yang berarti jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung atau tersambung antara satu komputer dengan komputer lainnya, sehingga membentuk jaringan komputer yang luas di seluruh dunia. Adapun sejarah dan internet. Yang pertama, pada tahun 1969, melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Yang kedua, pada tahun 1972, secara umum ARPANET diperkenalkan. ARPANET kemudian terpecah menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET sendiri digunakan untuk keperluan non-militer, sedangkan MILNET digunakan untuk keperluan militer. Gabungan antara ARPANET dan MILNET dikenal dengan DARPA Internet. DARPA Internet kemudian disederhanakan sehingga dikenal dengan Internet. Internet memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan dan kerugian dari berbagai bidang sebagai berikut.
Yang pertama, dalam bidang sosial. Adapun keuntungan internetnya yaitu yang pertama, komunikasi berkembang pesat. Yang kedua, masyarakat dengan mudah mengakses hiburan baik dari belahan dunia manapun. Yang ketiga, masyarakat sekarang dimanjakan dengan kemudahan dalam kehidupan, baik seperti membayar tagihan listrik, PAM, dan tagihan lainnya secara online. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama, komunikasi bertatap muka. Yang kedua, lebih bersifat individualisme. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Adapun keuntungan internet yaitu yang pertama, semakin mudahnya orang melakukan jual beli secara online. Yang kedua, jual beli secara online ditunjang dari berbagai kemudahan transaksi secara singkat. Yang ketiga, dengan semakin tingginya transaksi online, berarti semakin banyak lapangan kerja yang dibuka. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama, maraknya penipuan seperti toko online palsu dan lainnya. Yang kedua, maraknya kejahatan yang melibatkan transaksi-transaksi kartu kredit. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan. Keuntungan internet yaitu yang pertama, dapat belajar melalui sistem jarak jauh. Yang kedua, mudah mencari informasi mengenai beasiswa yang diadakan seluruh dunia. Yang ketiga, mudah mencari bahan untuk mengembangkan ilmu. Yang keempat, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang kelima, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar dengan penerapan sistem TIK. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama, banyak siswa yang mencimplak atau mencontoh karya orang lain. Yang kedua, sering digunakan siswa dengan hal membuat pelajaran yang terbengkalai seperti chatting, game, dan lain-lainnya. Yang keempat, bidang pemerintah. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan dalam pemerintah atau disebut e-government. Yang kedua, e-government dapat mendukung pengolahan pemerintah yang lebih efisien. Yang ketiga, masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Adapun kerugiannya yaitu semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Adapun perlengkapan pendukung internet ada 5. Yang pertama yaitu modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Demodulator sendiri artinya mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator yaitu bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi yang diterima dengan baik. Modem sendiri artinya adalah alat komunikasi dua arah. Yang kedua yaitu hub. Hub adalah perangkat keras yang sangat penting dalam jaringan komputer. Hub sangat mempengaruhi proses koneksi antar komputer, sehingga jika hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan komputer akan terputus. Hub sendiri berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari suatu komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, router. Router adalah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Router sendiri memiliki fungsi untuk membagi dan mendistribusikan IP address baik secara statis maupun DHCP. Yang keempat, bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Fungsi bandwidth yaitu untuk menghitung transaksi data. Yang kelima, switch. Switch adalah
suatu jenis komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar, atau menghubungkan komputer-komputer yang memiliki kebutuhan akan bandwidth yang cukup besar. Adapun fungsi switch yaitu sebagai manajemen lalu lintas yang terdapat pada suatu jaringan komputer, mengirim paket data untuk sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Yang keenam, pengaplikasian internet. Yang pertama, email dan push email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang diberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, dan lainnya. Push email dipergunakan untuk menggambarkan sistem surat elektronik yang menyediakan kemampuan selalu siaga, di mana setiap elektronik baru dengan segera dipindahkan secara aktif oleh agen pengantar surat atau MDA ke agen pengguna surat atau MUA disebut pelanggan surat. Yang kedua, blog. Blog berasal dari kata web dan blog atau web blog, berarti catatan online. Blog adalah berbentuk web yang berisi tulisan, artikel, atau informasi yang diupdate secara teratur dan secara online, baik untuk umum maupun pribadi. Yang ketiga, situs dan www. Situs web atau website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, berkelompok, atau organisasi. Yang keempat yaitu mending pencari atau search engine adalah suatu program komputer yang dirancang untuk membantu, mempermudah, mempercepat seseorang menemukan informasi atau data yang diinginkan. Yang kelima yaitu Online Analytical Processing atau disingkat dengan OLAP, adalah teknologi yang memproses data dalam database pada struktur multidimensi, menyediakan jawaban yang cepat untuk query dan analisis yang kompleks. Yang keenam, Virtual Office adalah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, dengan kata lain tidak mempunyai kantor real, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Yang ketujuh, sosial media. Sebuah media online dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Tipologi jaringan. Tipologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Adapun ciri khas dari tipologi jaringan ini, yang pertama, bintang. Tipologi star atau bintang ini adalah bentuk tipologi jaringan, biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan yang lainnya. Yang kedua, rantai. Rantai adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring. Biasanya topologi menggunakan LAN card untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bus. Bus digunakan pada instansi jaringan berbasis fiber optik. Tipologi bus menggunakan sebuah kabel koaksial di sepanjang node klien pada umumnya. Ujung kabel koaksial biasanya diberikan T-connector sebagai kabel end-to-end. Teknologi nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa cara media transmisi tanpa kabel. Yang pertama yaitu gelombang mikro terestrial, yaitu
media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi. Yang kedua, satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro. Dipergunakan untuk terhubung dua atau lebih pemancar atau penerima gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai bumi atau stasiun bumi. Yang ketiga, LAN nirkabel, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Yang keempat, Bluetooth, yaitu suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat lainnya. Yang kelima yaitu RFID atau Radio Frequency Identification, yaitu sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Selanjutnya, penggunaan akhir dan user-friendly. Kombinasi pengguna akhir merujuk pada sistem yang memungkinkan siapapun untuk membuat aplikasi. EUC adalah sejumlah cara untuk mengikutsertakan pengguna akhir ke sistem komunikasi. Adapun tantangan etika dalam IT. Tidak ada keraguan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam bisnis mencerminkan berbagai tantangan keamanan utama dan mempengaruhi masyarakat secara signifikan. Kini mari kita lihat bagaimana kasus dunia nyata. Yang pertama, keamanan bisnis atau TI, etika, dan sosial. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis memiliki dampak besar pada masyarakat dan akhirnya akan menimbulkan berbagai isu etika dalam hal kejahatan, privasi, individualitas, pemberian kerja, kesehatan, serta kondisi kerja. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa teknologi informasi memiliki hasil yang bermanfaat dan juga merusak pada masyarakat serta orang-orang yang berada di setiap area ini. Yang kedua, yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer didefinisikan oleh Association of Information Technology Professional atau AITP. Meliputi yang pertama, penggunaan akses, modifikasi, dan pengatur hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah. 2. Pemberian informasi secara tidak sah. 3. Pembuatan kopi software secara tidak sah. Yang keempat, mengingkari akses pemakai akhir ke hardware, software, data, atau sumber daya jaringannya sendiri. Yang kelima, menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer atau jaringan untuk secara ilegal mendapatkan informasi profesi berwujud. Selanjutnya, manajemen keamanan teknologi informasi. Seperti yang kita lihat pada bagian 1, terdapat banyak ancaman signifikan atau keamanan dari sistem informasi dalam bisnis. Begitulah alasan mengapa bagian ini didedifikasikan untuk mengeksplorasi berbagai metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola keamanan mereka. Yang keempat, enkripsi, yaitu password, pesan, file, dan data lainnya dapat ditransmisikan dalam bentuk acakan serta dibentuk kembali oleh sistem komputer untuk para pemakai yang berhak saja. Yang kelima, firewall. Firewall, sebuah jaringan, merupakan prosesor komunikasi, biasanya sebuah rute atau server khusus bersama dengan software firewall. Yang keenam, pemonitoran email. Pemeriksaan acak tidak lagi cukup memadai, harusnya mengaruh pada pemonitoran sistematis lalu lintas email perusahaan dengan menggunakan software yang memonitor isi yang akan memindai kata-kata, mengganggu, atau yang dapat membahayakan keamanan perusahaan. Yang ketujuh, alat keamanan lain, dan yang terakhir, mengaudit keamanan TI.
Sekian dari presentasi kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.